Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas Agribisnis G 2019 yang beranggotakan Muhammad Rafif Julio Putra, NIM D1B019111, Rida Simatupang dengan NIM D1B019125, dan Gita Angelita Sipakar dengan NIM D1B019132. Dengan dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Pertanian, Ibu Riri Oktaria Ulma, SPMSI. Video ini berisi tentang intensifikasi bagian dari bentuk usaha pembangunan pertanian. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembangunan Pertanian. Selamat menyaksikan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris terbesar di dunia, dan pertanian menjadi mata pencaharian yang sering ditemui. Melihat besarnya potensi pertanian yang ada, sudah selayaknya dong Indonesia menjadi lumbung pertanian di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Sayangnya, dalam proses produksi, pertanian tidak selalu berjalan dengan mulus dari waktu ke waktu. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan beberapa metode dan program untuk meningkatkan hasil produksi. Salah satunya adalah dengan intensifikasi pertanian. Lalu, apa sih intensifikasi pertanian? Yuk kita lihat lebih lanjut. Intensifikasi pertanian dilakukan dengan cara mengelola lahan pertanian dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil produksi. Intensifikasi ini sangat cocok diterapkan untuk daerah potensi pertanian yang lahannya sempit, contohnya seperti Pulau Jawa dan Pulau Bali. Adapun cara untuk menyukseskan program intensifikasi pertanian adalah dengan Sabta Usaha Tani, yang dimana meliputi kegiatan seperti pemilihan bibit unggul, pengolahan lahan yang baik, serta pemilihan pupuk yang tepat. Selain itu juga dilakukan penyuluhan mengenai pengendalian hama dan penyakit, irigasi, pengolahan pasca panen, dan pemasaran hasil pertanian. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai rincian Sabta Usaha Tani. Cekidot. Yang pertama, pemilihan bibit atau benih yang unggul. Ini merupakan salah satu tahapan awal yang penting sebelum melakukan kegiatan pertanian. Karena dengan menggunakan bibit atau benih yang unggul, tanaman memiliki sifat ketahanan yang lebih kuat akan hama penyakit, serta dapat meningkatkan pendapatan para petani karena keuntungan menggunakan bibit atau benih yang unggul ini yaitu produktivitas yang tinggi dan hasilnya yang sangat berkualitas. Kedua, pengelolaan tanah yang baik. Kondisi lahan atau tanah yang baik adalah tanah yang dapat menyediakan berbagai macam unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Serta tanah tersebut juga harus mengandung zat organik dan anorganik, air dan udara. Dalam melakukan pengolahan tanah yang optimal, dapat dilakukan dengan membajak lahan atau tanah dengan kedalaman 30 cm secara merata. Pembajakan dilakukan hingga permukaan benar-benar merata sehingga pada saat penanaman tidak ada permukaan tanah yang tergenang oleh air. Dengan begitu, ketersediaan pangan bisa dipenuhi dan taraf ekonomi petani semakin meningkat. Secara tidak langsung, petani akan semakin sejahtera. Ketiga, pemupukan yang tepat. Tanaman membutuhkan elemen esensial C, H, dan O dari senyawa CO2 dan H2O. Tanaman juga membutuhkan media tanam yang mengandung unsur hara mikro dan makro untuk tumbuh dengan sempurna. Salah satunya unsur hara nitrogen, berfungsi membantu proses pertumbuhan batang dan penyusunan hijau daun. Unsur hara nitrogen banyak terdapat pada pupuk urea, Za, dan KNO3. Pemupukan yang baik dilakukan secara berimbang dan dalam kurun waktu yang tepat. Setiap tanaman membutuhkan pupuk dasar dan pupuk susulan yang berbeda. Dan juga tanaman membutuhkan pupuk kandang karena dapat meningkatkan kesuburan dan struktur tanah. Kegiatan Sabta Usaha Tani yang selanjutnya yaitu pengendalian hama penyakit. Terdapat beberapa cara pengendalian hama penyakit, yaitu yang pertama dengan cara mekanis, yang kedua pengaturan sanitasi lingkungan, dan yang ketiga secara kimiawi. Yang pertama, pengendalian secara mekanis. Pengendalian ini dilakukan dengan cara menangkap hama secara langsung. Akan tetapi, kondisi ini dilakukan apabila populasi hama tidak terlalu banyak. Dan yang langkah selanjutnya yaitu pengaturan sanitasi lingkungan.
Pengaturan sanitasi atau kebersihan lingkungan yang baik dapat mengurangi kemungkinan hama yang menyerang. Yang selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu pengendalian hama secara kimiawi. Pengendalian ini dilakukan apabila cara yang sebelumnya tidak berjalan dengan efektif. Langkah secara kimiawi ini dilakukan dengan penggunaan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Mengapa demikian? Karena apabila terjadi kesalahan pada pemakaian dosis, maka akan dapat merusak pada komoditas pertanian yang berefek pada kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Sabta usaha tani yang terakhir yaitu pengairan atau irigasi yang baik. Program irigasi sebagai usaha dalam penyediaan dan pengaturan air, khususnya pada musim kemarau atau kering, sangat digalakkan, dengan tujuan demi kelancaran usaha tani yang dilaksanakan. Terdapat beberapa model yang dapat dilakukan dalam irigasi, yaitu yang pertama, irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Akan tetapi, model tersebut diterapkan sabta usaha tani sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dengan begitu, harus ada penyesuaian antara kondisi daerah dengan model irigasi tersebut.